Panduan Kerja Guru Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH, Pertemuan 10, Pengantar Modul 3. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah mengerti. Selamat belajar! Selamat datang di pertemuan 10, pengantar modul 3. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi dalam persiapannya mempelajari modul 3, mempraktikkan kiat-kiat memfasilitasi modul 3. Siang, saya boleh duduk di sini nggak, Kak? Wah, maaf ya, kita lagi diskusi serius. Saya nggak akan ganggu kok, Kak. Sebentar aja karena kursi lain sudah penuh. Kok kamu junior berani-beraninya lancang sih? Sudah dibilang kita lagi diskusi serius. Teman-teman, nggak apa-apa. Ini kan tempat umum, Dalita punya hak untuk makan di kantin. Kita pindah saja ke ruangan lain, kalau mau diskusi kita tidak terganggu. Silakan Lita, selamat makan ya. Terima kasih, Kak Elga. Bullying dapat dialami dan dilakukan oleh siapa saja, tidak selalu dilakukan oleh orang berwajah jahat. Pengabaian dan isolasi juga termasuk bentuk perundungan atau bullying. Pada modul 3, Anda akan memfasilitasi siswa-siswi Anda untuk belajar tentang bagaimana cara menjalin hubungan yang saling menghormati. Dengan memahami diri mereka sendiri secara lebih baik, siswa-siswi akan mempelajari bagaimana berkomunikasi dan membentuk hubungan dengan orang lain, seperti teman atau pasangan mereka kelak. Pada modul ini, Anda akan mempelajari tentang klik setiap ikon tanda seru untuk informasi lebih lanjut. Modul ini merupakan salah satu modul terpenting, tetapi juga yang tersulit untuk diajarkan. Mengapa? Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Dengan disampaikannya modul 3, diharapkan para guru dapat membantu siswa-siswi untuk mengenali, sekaligus menghindari kemungkinan terjadinya masalah-masalah, seperti kehamilan di usia remaja, perkawinan anak, perilaku kekerasan dalam hubungan romantik, perilaku seks yang tidak aman, penularan penyakit seksual, infeksi HIV. Hai, nama saya Justinus. Karena umur saya yang cukup muda, saya jadi mudah bergaul dengan siswa-siswi. Ketika mengobrol, beberapa siswa-siswi sering curhat tentang kehidupan cintanya atau kondisi pertemanannya. Beberapa cerita membuat saya mengkhawatirkan pergaulan mereka. Bisakah mereka menjaga diri? Apa mereka tahu apa yang mereka lakukan? Apa mereka paham risikonya? Sebelum memfasilitasi pembelajaran, Pak Justinus mempelajari gambaran umum modul 3 dan bertanya dalam hati tentang kesiapannya tersebut. Seberapa siap saya memfasilitasi pembelajaran modul 3? Klik setiap tanda seru untuk informasi lebih lanjut. Pak Justinus pun meluangkan waktu merefleksikan pengalaman-pengalaman pribadinya dan memikirkan bagaimana pengalamannya bisa diaplikasikan ke zaman sekarang. Untuk melakukannya, Pak Justinus menghubungi orang-orang yang ia kenal dan percayai, seperti istri, sahabat, serta keluarga dekatnya. Siapakah yang seharusnya saya hubungi? Yuk, bantu saya menemukan orang-orang yang saya kenal dan percayai.
Klik setiap kontak untuk informasi lebih lanjut. Bersiap-siaplah jika siswa-siswi atau Anda sendiri merasa bahwa beberapa tema yang dibahas di modul 3 terkesan canggung dan memalukan. Selalu ingat bahwa cara terbaik untuk menyiapkan siswa-siswi dalam menghadapi pubertas dan masa remaja mereka adalah dengan memberikan informasi faktual sebanyak mungkin. Sehingga jangan tergerak untuk menghilangkan informasi atau mengganti pesan-pesan kuncinya. Setelah mempelajari hal-hal apa saja yang perlu disampaikan, Pak Justinus berjalan menuju ruang kelas, lalu berpapasan dengan Pak Bondan di lorong sekolah. Pak Bondan dari mana? Dari kelas, Pak. Baru selesai memfasilitasi pembelajaran modul 3. Wah, kebetulan. Saya juga mau memfasilitasi modul 3 di kelas lain. Bisa beri saya kiat-kiatnya, Pak? Tentu saja, Pak. Untuk memfasilitasi pembelajaran modul 3, ada beberapa hal yang boleh dilakukan. Klik setiap nomor untuk informasi lebih lanjut. Selain itu, ada juga beberapa hal yang tidak boleh dilakukan. Klik setiap nomor untuk informasi lebih lanjut. Bagaimana? Apakah Anda sudah memahami mengenai bagaimana mempersiapkan diri dan kiat-kiat memfasilitasi modul 3? Jika sudah, kerjakan latihan pada slide selanjutnya. Pertanyaan apakah yang harus Anda tanyakan pada diri Anda sendiri sebelum memfasilitasi pembelajaran modul 3? Pilih 3 jawaban yang tepat. Di bawah ini manakah strategi yang tidak disarankan ketika Anda memfasilitasi pembelajaran modul 3? Pilih 3 jawaban yang tepat. Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 10, pengantar modul 3. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut.
Panduan Kerja Guru, Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH. Pertemuan 10. Berteman. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah mengerti. Selamat! Suatu pagi di kantin sekolah. Wah, tadi aku berhasil memfoto si Desi yang sedang berjualan kerupuk di pinggir jalan. Aku bagikan fotonya di media sosial ah. Selamat datang di pertemuan 10, Berteman. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam mengenali ciri-ciri pertemanan yang baik, memahami jenis-jenis bullying beserta dampaknya, mengenali berbagai macam gaya komunikasi dan hubungannya dengan bullying, menahan diri untuk tidak melakukan bullying terhadap orang lain. Siang hari, Bu Ratna memanggil Liana untuk berbicara secara pribadi. Liana, Ibu dengar kamu bertengkar dengan Desi. Bagaimana perasaanmu? Saya kesal, Bu. Desi teman saya, tapi minggu lalu saya pergoki dia sedang jalan dengan teman lain tanpa mengajak saya. Apakah karena itu kamu menyebarluaskan foto Desi di media sosial tanpa izinnya? Ah, itu hanya foto biasa saja, Bu. Dia saja berlebihan. Bagi Desi, mungkin foto itu bermakna lain. Jika bagi Desi hal ini menyakitkan, kamu tidak bisa bilang sebaliknya, karena ini menyangkut perasaan pribadi seseorang. Teman sejati tidak akan saling menyakiti, tapi saling mendukung. Baik, Bu. Maafkan saya. Saat berdiskusi dengan Liana, Pak Justinus pun datang menghampiri. Halo Bu Ratna, kelihatannya ada yang dipikirkan Bu. Iya nih Pak, tidak terasa anak-anak sudah beranjak dewasa ya. Mereka perlu diberi pengetahuan mengenai pertemanan yang baik. Sudah waktunya kita berdiskusi tentang makna berteman agar siswa-siswi kita bisa selalu menjaga hubungan baik dengan teman-temannya. Benar sekali Bu, sebaiknya kita banyak mencari bahan-bahan pendukung ya. Mari kita melihat ciri-ciri pertemanan yang baik dan ciri-ciri pertemanan yang sebaiknya dihindari. Pertemanan yang baik dapat dilihat berdasarkan dari ciri-cirinya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Klik setiap gambar untuk informasi lebih lanjut. Ciri-ciri pertemanan yang baik selanjutnya yaitu Klik setiap gambar untuk informasi lebih lanjut. begitu juga dengan ciri-ciri pada pertemanan yang perlu dihindari, yaitu Klik setiap gambar untuk informasi lebih lanjut. ciri-ciri pertemanan yang perlu dihindari selanjutnya yaitu Klik setiap gambar untuk informasi lebih lanjut. Penting bagi kita untuk memilih teman-teman yang baik karena akan memiliki pengaruh besar terhadap pemikiran, sikap, dan perilaku kita. Agar siswa-siswi lebih mudah memahami mengenai pertemanan baik dan pertemanan yang perlu dihindari, Pak Justinus dan Bu Ratna dapat menerapkan kegiatan satu kartu satu pertemanan yang dapat dilakukan di dalam maupun di luar ruang kelas. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut.
Sesampai di ruangan guru, Pak Justinus dan Bu Ratna mulai menasihati siswi tersebut mengenai apa yang mereka perbuat merupakan hal yang salah dan termasuk ke dalam tindakan bullying. Bullying adalah ketika seseorang melakukan atau mengatakan sesuatu yang jahat kepada orang lain, termasuk kepada teman-temannya sendiri. Tindakan bullying dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, di antaranya sebagai berikut. Klik setiap gambar untuk informasi lebih lanjut. Tindakan bullying pun akan menyebabkan beberapa dampak negatif. Klik setiap tanda seru untuk informasi lebih lanjut. Jika bullying menimbulkan dampak yang negatif, mengapa orang-orang masih membuli orang lain, Pak? Semua itu dikarenakan beberapa alasan seperti Klik setiap tanda tanya untuk informasi lebih lanjut. Seseorang dapat berpotensi membuli dan dibuli. Hal ini dapat dilihat berdasarkan dari gaya komunikasi dan perilaku seseorang. Terdapat 3 macam perilaku seseorang, yaitu perilaku agresif, pasif, dan asertif. Perilaku agresif merupakan perilaku seseorang dengan sifat yang kuat, melawan, dan mendominasi. Contoh dari perilaku dan komunikasi yang agresif termasuk berikut ini. Klik setiap tanda seru untuk informasi lebih lanjut. Sedangkan perilaku pasif merupakan perilaku seseorang yang bersifat penurut, menghindar, dan pendiam. Maka dari itu, contoh perilaku dan komunikasi yang pasif termasuk sebagai berikut. Klik setiap gambar untuk informasi lebih lanjut. Lalu perilaku asertif merupakan perilaku yang bersifat percaya diri, berterus terang, dan yakin terhadap diri sendiri. Contoh dari perilaku dan komunikasi yang asertif termasuk sebagai berikut. Klik setiap tanda seru untuk informasi lebih lanjut. Penting bagi siswa-siswi untuk memahami gaya komunikasi. Hal ini dikarenakan agar remaja laki-laki dan perempuan sama-sama mencoba menanggapi situasi yang penuh stres secara asertif, bukan secara pasif maupun agresif. Dalam menjelaskan gaya komunikasi pada perilaku seseorang, Anda dapat menjelaskannya melalui kisah seekor harimau, burung, dan tarsius kepada siswa-siswi Anda. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Pak Justinus meminta siswa-siswi untuk dapat menahan diri untuk tidak melakukan bullying terhadap orang lain. Pak Justinus meminta siswa-siswi untuk berempati agar memahami bagaimana perasaan korban bullying, serta berempati untuk memahami latar belakang atau awal mengapa orang melakukan perundungan atau bully terhadap orang lain.
Banyak cara yang lebih positif untuk menyalurkan emosi-emosi negatif kita. Di antaranya yaitu berolahraga, melakukan relaksasi diri, memaafkan, menulis perasaan ke dalam buku, berpikir positif. Setelah memberikan pemahaman terhadap siswinya untuk dapat menahan dirinya tidak melakukan bullying kepada orang lain, Bu Ratna dan Pak Justinus bisa menerapkan pemahaman tersebut dengan memberikan studi kasus mengenai bullying. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Bagaimana? Apakah Anda sudah memahami mengenai ciri-ciri pertemanan yang baik? Jenis-jenis bullying, gaya komunikasi dan cara untuk menahan diri agar tidak melakukan bullying. Jika sudah, kerjakan latihan pada slide selanjutnya. Berikut ini, manakah yang termasuk ke dalam ciri-ciri pertemanan yang baik? Pilih 3 jawaban yang tepat. Berikut ini manakah yang termasuk ke dalam jenis bullying verbal atau lisan? Pilih 2 jawaban yang tepat. Berikut ini manakah yang termasuk ke dalam sifat-sifat perilaku asertif? Pilih 3 jawaban yang tepat. Berikut ini manakah cara positif yang dapat kita lakukan untuk menyalurkan emosi-emosi negatif kita? Pilih 2 jawaban yang tepat. Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 10. Berteman. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Panduan Kerja Guru, Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH, Pertemuan 11, Cinta. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah mengerti. Selamat belajar! Selamat datang di pertemuan 11, Cinta. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam membedakan macam-macam bentuk cinta dan kasih sayang, menjabarkan apa makna cinta bagi mereka, mengenali tanda-tanda pelecehan dan kekerasan yang perlu diwaspadai dalam menjalin hubungan romantis. Sebelum memasuki ruang kelas, Pak Justinus bertemu dengan Bu Ratna di halaman sekolah. Halo Bu Ratna, kelihatannya ada yang dipikirkan Bu? Begini Pak Justinus, barusan beberapa siswa-siswi curhat kepada saya kalau mereka sudah mulai punya rasa saling suka satu sama lain. Sudah waktunya kita berdiskusi tentang makna cinta agar tidak terjadi kesalahpahaman. Benar sekali Bu, ini topik yang menarik sekaligus sensitif.
sebaiknya kita banyak mencari bahan-bahan pendukung ya. Seperti yang kita ketahui ya Bu, bahwa cinta itu beragam dan banyak bentuknya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Klik setiap gambar untuk informasi lebih lanjut. Perasaan atau cinta romantis pun ada berbagai jenisnya. Klik setiap gambar untuk informasi lebih lanjut. Nah, perasaan yang dialami oleh siswa-siswi kita sebagai remaja pada umumnya adalah perasaan cinta romantis. Menurut Pak Justinus, apa perbedaan cinta romantis dengan cinta yang mungkin dirasakan terhadap teman-teman, keluarga, atau negara? Menurut saya, berikut contoh-contoh bahwa kita sedang mengalami perasaan romantis. Klik setiap nomor untuk informasi lebih lanjut. Cinta adalah sesuatu yang sudah ada sepanjang sejarah manusia. Tanpa cinta, dunia ini dapat menjadi tempat yang sangat menyedihkan dan suram. Penting bagi kita untuk menentukan keyakinan kita sendiri akan cinta dan hubungan romantis, dengan cara yang sejalan dengan nilai-nilai kita, tidak berpedoman pada cerita, karena apa yang digambarkan sering tidak realistis. Cinta itu tidak selamanya indah. Ada kalanya kita harus tahu apakah hubungan yang kita alami baik-baik saja atau tidak. Apa saja tanda-tanda yang perlu diwaspadai dalam sebuah hubungan yang bermasalah, Pak? Tanda-tanda yang perlu diwaspadai dalam sebuah hubungan yang bermasalah adalah sebagai berikut. Klik setiap tanda seru untuk informasi lebih lanjut. Namun, ada hal-hal yang mungkin dapat membuat seseorang sulit meninggalkan sebuah hubungan yang bermasalah atau penuh kekerasan. Contoh-contohnya adalah sebagai berikut. Mereka mungkin memiliki ketergantungan finansial dengan pasangan mereka dan tidak memiliki tempat tujuan lainnya. Mereka mungkin takut disakiti oleh pasangannya. Mereka mungkin takut menerima atau mengalami rasa malu atau stigma dari keluarga atau komunitas mereka. Mereka mungkin khawatir kehilangan anak-anak mereka. Mereka mungkin berharap bahwa orang tersebut akan berubah. Mereka mungkin mencintai orang tersebut. Perlu diingat bahwa semua orang berhak dihargai dalam hubungan. Kekerasan dan pelecehan dalam hubungan tidak akan pernah bisa diterima. Tidak ada satu orang pun, terutama perempuan, yang dapat disalahkan atas kekerasan yang mereka alami. Ketika lama mengobrol mengenai cinta, bel masuk kelas pun berbunyi. Wah, bel sudah berbunyi. Bu Ratna, saya akan menjelaskan kepada siswa-siswi mengenai tema cinta ini. Wah, bagus sekali, Pak. Jangan lupa, sertakan studi kasus mengenai masalah dalam hubungan ya, Pak. Berikut saya berikan referensi langkah-langkah kegiatannya. Klik ikon untuk mengetahui langkah-langkah kegiatannya. Bagaimana? Apakah Anda sudah memahami mengenai macam-macam bentuk cinta dan tanda-tanda pelecehan dan kekerasan yang perlu diwaspadai?
Jika sudah, kerjakan latihan pada slide selanjutnya. Disebut jenis cinta apakah jika kita memiliki rasa kagum terhadap tokoh-tokoh idola? Manakah di bawah ini yang termasuk ke dalam contoh perbedaan cinta romantis dengan cinta lainnya? Pilih dua jawaban yang tepat. Manakah di bawah ini yang termasuk ke dalam tanda-tanda yang perlu diwaspadai dalam sebuah hubungan yang bermasalah? Pilih 3 jawaban yang tepat. Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 11, Cinta. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Panduan Kerja Guru Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH, Pertemuan 12, Kesehatan Reproduksi Bagian 1. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah mengerti. Selamat! Selamat datang di pertemuan 12, Kesehatan Reproduksi Bagian 1. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam menyebutkan secara tepat bagian-bagian penting dari alat kelamin dan organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Sebelum memfasilitasi pembelajaran mengenai kesehatan reproduksi, Pak Justinus berkunjung ke laboratorium biologi untuk mengecek ruangan. Namun, Pak Justinus bertemu dengan Bu Ratna yang telah selesai memfasilitasi pembelajaran. Bu Ratna, baru selesai memfasilitasi pembelajaran ya, Bu? Pak Justinus. Iya nih, Pak. Mau pakai lab hari ini? Mau memfasilitasi pembelajaran apa, Pak? Iya, Bu Ratna. Mau memfasilitasi pembelajaran kesehatan reproduksi, Bu. Wah, bagus sekali, Pak. Penting bagi remaja laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan belajar tentang alat kelamin dan organ reproduksi mereka sendiri ataupun lawan jenis mereka. Jangan khawatir jika siswa-siswi tertawa pada saat kegiatan ini berlangsung ya, Pak. Tertawa adalah reaksi yang wajar dalam situasi-situasi yang memalukan dan canggung. Iya, Bu Ratna. Seperti yang kita ketahui bahwa laki-laki dan perempuan memiliki alat kelamin dan organ reproduksi yang bersifat internal atau di dalam tubuh dan eksternal atau di luar tubuh. Bantu Pak Justinus mencocokkan gambar alat kelamin dan organ seksual. Tarik dan letakkan gambar pada tempat yang sesuai. Setelah selesai, klik jawab. Pada pertemuan nanti, saya akan meminta siswa-siswi mempelajari nama-nama
serta letak-letak yang tepat dari bagian-bagian alat kelamin dan organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Bagus sekali, Pak, karena siswa-siswi butuh sekali pengetahuan tersebut. Alat kelamin dan organ reproduksi perempuan bagian dalam. Klik setiap istilah untuk informasi lebih lanjut. Alat kelamin perempuan bagian luar. Klik setiap istilah untuk informasi lebih lanjut. Alat kelamin dan organ reproduksi laki-laki. Klik setiap istilah untuk informasi lebih lanjut. Oh iya Pak Justinus, dalam mengajar kesehatan reproduksi ini, kita harus memberikan pemahaman kepada siswa bahwa merupakan hal yang wajar bagi remaja untuk merasa bahwa alat kelamin dan organ reproduksi adalah hal yang tidak normal. Benar Bu, penting juga bagi siswa-siswi untuk memahami bahwa tubuh mereka sedang melewati masa perubahan yang cepat. Maka, hal yang mungkin terkesan tidak normal sekarang akan teratasi dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu. Yakinkan kepada siswa-siswi bahwa perbedaan tubuh masing-masing orang tidak menjadi masalah. Namun, jika mereka memiliki keprihatinan khusus tentang tubuh mereka, terutama jika mereka mengalami rasa sakit atau tidak nyaman, mereka bisa berkonsultasi dengan perawat kesehatan di sekolah. Pak Justinus, saya berikan referensi mengajar mengenai alat kelamin dan organ reproduksi laki-laki dan perempuan yang sudah saya terapkan di kelas ya Pak. Siap, terima kasih banyak Bu Ratna. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Begitu kiranya mengenai bagian-bagian penting dari alat kelamin dan organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Apakah sudah memahaminya? Jika sudah, kerjakan latihan pada halaman selanjutnya. Klik pintu untuk keluar dari laboratorium biologi. Terhubung dengan kandung kemih dan merupakan lubang di mana urin atau air seni keluar dari tubuh. Merupakan bagian organ reproduksi yang ada pada laki-laki dan perempuan. Merupakan ciri-ciri dari pilih satu jawaban yang tepat. Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 12, Kesehatan Reproduksi bagian 1. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Panduan Kerja Guru, Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH, Pertemuan 12, Kesehatan Reproduksi bagian 2. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini.
Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda Selamat datang di pertemuan 12, Kesehatan Reproduksi bagian 2. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam menjelaskan proses pembuahan dan kehamilan, mengenali risiko-risiko kehamilan di usia remaja, menjabarkan batasan dalam menjalin hubungan. Sebelum mengajar, Pak Justinus mengajak siswa-siswi untuk pergi ke ruang lab biologi. Kali ini, Pak Justinus akan memberikan pengetahuan tentang proses kehamilan, risiko kehamilan di usia remaja, dan batasan dalam menjalin hubungan. Kehamilan merupakan satu fase dalam hidup perempuan yang akan dialami oleh sebagian besar dari siswi perempuan kelak. Idealnya, kehamilan harus terencana dengan baik. Walaupun ada juga kehamilan yang tidak direncanakan, baik di dalam perkawinan ataupun di luar perkawinan. Kehamilan dapat terjadi karena beberapa tahapan sebagai berikut. Klik setiap gambar untuk informasi lebih lanjut. Dan tanda-tanda umum dari kehamilan yaitu tidak mendapat menstruasi, perut kram dan terjadi pendarahan ringan, merasa lelah, lebih sering buang air kecil, perubahan pada payudara, mual, dan perubahan pada suasana hati. Kehamilan yang direncanakan akan berdampak positif pada ibu dan bayinya. Sedangkan kehamilan yang tidak diinginkan dapat menimbulkan bermacam-macam komplikasi kesehatan dan sosial. Terdapat 3 syarat yang harus terpenuhi sebelum saatnya tepat bagi seorang perempuan untuk hamil. Klik setiap gambar untuk informasi lebih lanjut. Kehamilan yang tidak direncanakan dan diinginkan akan menimbulkan bermacam-macam komplikasi kesehatan dan sosial seperti Klik setiap gambar untuk informasi lebih lanjut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang batas-batas dalam menjalin hubungan. Kita harus memahami batas-batas hubungan dalam membantu orang lain. Mengetahui apa yang dapat dan tidak dapat diterima berdasarkan keterbatasan kita masing-masing. Sama halnya dengan batas-batas lain yang ditemui di sekitar kita, batas-batas dalam hubungan membantu orang lain melihat atau mengetahui apa yang dapat dan tidak dapat kita terima berdasarkan keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki. Yang membedakan hanyalah bahwa batas-batas dalam sebuah hubungan tidaklah mudah untuk dicermati, bahkan dapat berubah tergantung pada konteksnya. Berikut adalah contoh cara berkomunikasi yang siswa-siswi gunakan jika batas-batas mereka dilanggar. Klik setiap nomor untuk informasi lebih lanjut.
Berikut adalah contoh cara berkomunikasi yang siswa-siswi gunakan untuk mengetahui apakah seseorang merasa nyaman pada situasi tertentu atau tidak. Klik setiap nomor untuk informasi lebih lanjut. Pak Justinus menjelaskan kepada siswa-siswi bahwa meski penting bagi kita untuk mengkomunikasikan batas-batas kita dengan orang lain, seringkali hal tersebut terasa sulit, terutama jika ada tekanan dari teman sebaya. Beberapa poin penting yang perlu diingat pada pertemuan kali ini, diantaranya, klik setiap nomor untuk informasi lebih lanjut. Untuk mengetahui bagaimana alur pembelajaran, kenali batas-batasmu. Cobalah lihat referensi berikut. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Bagaimana? Apakah Anda sudah memahami tentang proses kehamilan, risiko kehamilan di usia remaja, dan batasan dalam menjalin hubungan? Jika sudah, kerjakan latihan pada slide selanjutnya. Sel telur yang dibuahi bergerak melewati tuba Fallopi dan melekatkan dirinya pada dinding rahim atau uterine wall. Jika sel telur tidak dibuahi, maka akan terjadi, pilih satu jawaban yang tepat. Kehamilan yang tidak direncanakan dan diinginkan dapat menyebabkan bermacam-macam masalah serta komplikasi kesehatan dan sosial, seperti pilih dua jawaban yang tepat. Bagaimana cara berkomunikasi yang tepat jika batas-batas Anda dilanggar? Pilih dua jawaban yang tepat. Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 12, Kesehatan Reproduksi bagian 2. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Panduan Kerja Guru, Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH, pertemuan 13. Kesehatan Seksual, bagian 1. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah mengerti. Selamat belajar! Selamat datang di pertemuan 13, Kesehatan Seksual bagian 1. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam memahami macam-macam infeksi dan virus yang menular secara seksual, mengenali cara-cara untuk mencegah penularan IMS, termasuk HIV, ABCDE. Materi dan informasi yang disediakan terkait IMS adalah materi dan informasi yang disajikan dari sudut pandang kesehatan. Ini diberikan untuk tujuan pencegahan penyakit menular. Pada materi ini juga akan dijelaskan tentang salah satu pencegahan penyakit menular termasuk HIV, yakni dengan cara menggunakan pengaman pada saat melakukan hubungan seks. Kembali lagi diingatkan bahwa ini adalah informasi dari sudut pandang kesehatan dan dengan tujuan pencegahan penyakit menular.
Diharapkan, siswa-siswi dapat bijaksana untuk menggunakan informasi ini. Perlu diingat bahwa setiap siswa-siswi punya batas diri masing-masing dan siswa-siswi dianjurkan untuk mengingat dan memperkuat batas diri mereka masing-masing. Setelah pada pertemuan sebelumnya, Pak Justinus memfasilitasi pembelajaran siswa-siswi mengenai kesehatan reproduksi. Hari ini, Pak Justinus akan memfasilitasi pembelajaran dengan tema Kesehatan Seksual Bagian 1 pada siswa-siswi. Dalam mengajar, Pak Justinus selalu menerapkan tahapan pembelajaran. Untuk membangkitkan suasana belajar, Pak Justinus mengawalinya dengan relaksasi atau latihan pemberi semangat. Klik ikon untuk mengetahui macam-macam latihan relaksasi. Setelah semangat, siswa-siswi terbangun, Pak Justinus menjawab pertanyaan pada kotak pertanyaan dan memeriksa pekerjaan rumah dari siswa-siswi. Tak lupa, Pak Justinus pun meminta siswa-siswi mengingat kembali pesan penting pada pertemuan sebelumnya dan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Klik gambar amplop untuk informasi lebih lanjut. Pak Justinus dibantu Bu Silvi mengajarkan risiko lain dari hubungan seks tanpa pengaman, yaitu kemungkinan untuk tertular infeksi ataupun virus yang menular secara seksual, termasuk HIV. Siswa-siswi pun mulai menyimak pembelajaran. Banyak infeksi serta virus yang menular secara seksual, mulai dari infeksi sederhana yang dapat diobati secara mudah dan permanen menggunakan pengobatan antibiotik, hingga virus-virus yang lebih rumit yang tidak dapat diobati dan dapat berakibat kematian. Hal terpenting untuk diingat adalah bahwa semua infeksi menular seksual atau IMS, termasuk HIV, dapat dicegah dengan cara yang sama. Infeksi menular seksual atau IMS umumnya menular melalui infeksi bakteri termasuk gonor, chlamydia, dan sifilis. Gejala-gejala dari IMS tersebut termasuk rasa sakit ketika buang air kecil, aroma atau cairan atau kotoran yang tidak wajar dari alat kelamin, rasa sakit pada perut, dan pendarahan dari alat kelamin. Beberapa orang mungkin tidak akan mengalami gejala-gejala IMS atau dapat menyangka bahwa itu adalah gejala-gejala dari penyakit lain. Gejala-gejala tersebut dapat disebabkan juga oleh infeksi yang menular secara non-seksual, seperti infeksi saluran kemih atau ISK, atau masalah-masalah yang berhubungan dengan menstruasi. Satu-satunya cara untuk mengetahui apakah kamu tertular IMS atau tidak adalah dengan menjalani tes dari perawat atau dokter yang dilakukan melalui sebuah pemeriksaan dan sampel atau contoh air seni atau darah untuk memeriksa apakah ada tanda-tanda infeksi. IMS dapat diobati secara mudah dan permanen menggunakan pengobatan antibiotik yang bisa diperoleh dari seorang perawat atau dokter. Jika dibiarkan begitu saja atau tidak diobati, IMS dapat menyebabkan masalah-masalah serius seperti infertilitas atau ketidakmampuan untuk memiliki anak dan pada beberapa kasus kematian. Selain infeksi menular seksual, kita juga harus mengetahui jenis-jenis virus yang menular secara seksual. Berikut adalah virus-virus yang menular secara seksual, yaitu virus papiloma manusia atau HPV, herpes, kutil kelamin, dan hepatitis B dan D, dan HIV. Virus-virus ini sifatnya lebih serius karena dapat dicegah, diobati, atau diminimalkan. Tetapi tidak pernah dapat benar-benar sembuh, berhubung virus tidak akan aktif jika berada dalam aliran darah. Gejala-gejala dan pengobatan dari virus-virus ini bervariasi. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut.
Untuk mencegah penularan IMS termasuk HIV atau AIDS, kita bisa menerapkan metode ABCDE. Apa itu metode ABCDE? Metode ABCDE adalah metode pencegahan HIV. ABCDE adalah singkatan dari Abstinence, Be Faithful, Condom, Drugs, dan Equipment and Education. A. Abstinence, yaitu tidak melakukan hubungan seks hingga saatnya tepat. B. Be Faithful, yaitu hanya melakukan hubungan seks dengan satu pasangan pada suatu waktu tertentu. C. Kondom, yaitu pengaman dapat mencegah beberapa jenis IMS, tetapi tidak semua IMS. Oleh karena itu, abstinen adalah pilihan paling sehat untuk kelompok remaja. D. Drugs, yaitu jangan berbagi jarum suntik karena dapat meningkatkan risiko tertularnya HIV. E. Equipment and Education, yaitu ketahui status atau keadaanmu dengan menjalani sebuah tes sederhana di sebuah klinik dan ajarkan kepada orang lain tentang risiko HIV. Begitu kiranya mengenai virus, infeksi, dan cara pencegahannya. Apakah Anda sudah memahaminya? Jika sudah, kerjakan latihan pada halaman selanjutnya. Di bawah ini merupakan gejala-gejala dari IMS, yaitu pilih 3 jawaban yang tepat. Huruf B dalam metode ABCDE merupakan singkatan dari pilih 1 jawaban yang tepat. Panduan Kerja Guru, Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH, pertemuan 13. Kesehatan seksual bagian 2. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah mengerti. Selamat belajar! Selamat datang di pertemuan 13, Kesehatan Seksual bagian 2. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam mengenali faktor-faktor risiko dari penularan IMS dan HIV, mempertanyakan kembali asumsi-asumsi tentang risiko HIV. Setelah siswa-siswi sudah mengenali bermacam-macam infeksi dan virus yang menular secara seksual, gejala-gejala serta pengobatannya, kali ini Pak Justinus dan Bu Silvi memberikan pengetahuan mengenai faktor-faktor risiko dari penularan IMS dan HIV, serta asumsi-asumsi tentang risiko HIV. Terkadang kita berasumsi salah terhadap siapa yang berisiko tertular HIV berdasarkan gender, seksualitas, umur, atau latar belakang pekerjaan mereka. Satu-satunya hal yang meningkatkan risiko tertular IMS dan HIV adalah perilaku-perilaku yang terlibat di dalamnya. Terdapat 3 kelompok orang yang berisiko terhadap penularan IMS dan HIV, yaitu
orang-orang dengan risiko tinggi, orang-orang dengan risiko rendah, orang-orang dengan sedikit risiko. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Pak Justinus mengingatkan kepada siswa-siswi bahwa perilaku berisiko yang utama dalam peningkatan risiko seseorang tertular HIV adalah melakukan hubungan seks tanpa pengaman dan berbagi jarum suntik dengan orang lain. Berikut informasi penting mengenai HIV atau AIDS. Klik gambar amplop untuk informasi lebih lanjut. Kurangnya pemahaman tentang HIV atau AIDS dan IMS dapat menjurus pada berbagai asumsi. Berikut mari kita bersama-sama menganalisis apa saja mitos yang tidak terbukti secara ilmiah dan fakta tentang bagaimana virus dan infeksi tersebut dapat menular. Tentukan pernyataan di bawah ini yang termasuk ke dalam fakta atau mitos. Tentukan pernyataan di bawah ini yang termasuk ke dalam fakta atau mitos. Tentukan pernyataan di bawah ini yang termasuk ke dalam fakta atau mitos. Tentukan pernyataan di bawah ini yang termasuk ke dalam fakta atau mitos. Dari asumsi-asumsi tadi, berikut adalah fakta dan mitos seputar penularan HIV. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Begitu kiranya mengenai faktor-faktor risiko dari penularan serta asumsi-asumsi IMS dan HIV. Apakah Anda sudah memahaminya? Gay atau homoseksual yang melakukan hubungan seks tanpa pengaman merupakan orang-orang yang memiliki risiko? Pilih satu jawaban yang tepat. Manakah dari pernyataan berikut yang merupakan mitos tentang HIV dan AIDS? Pilih 3 jawaban yang tepat.
Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 13, Kesehatan Seksual bagian 2. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut.